Karakter tamu ketiga yang diperkenalkan di Mortal Kombat 1, masuknya Homelander ke dalam waralaba game pertarungan ini sangat masuk akal. Berasal dari adaptasi Prime Video yang mengerikan dari acara The Boys, Homelander adalah versi yang sia-sia dan mematikan dari arketipe Superman. Meskipun versi jahat dari Man of Steel yang terlihat dalam judul-judul seperti Injustice dan Suicide Squad Kill the Justice League mungkin merupakan kekuatan alam yang menakutkan, tapi mereka tidak apa-apanya dibandingkan dengan kehadiran Homelander yang kuat. Homelander adalah petarung yang tangguh di Mortal Kombat 1 dengan perpaduan yang solid antara penghancur combo yang kuat dan serangan jarak jauh. Sebagai versi gelap dari Superman, sudah dapat diduga bahwa karakter tersebut memberikan pukulan yang kuat. Banyak gerakannya yang memiliki kekuatan tertentu yang memungkinkan Homelander untuk mematahkan punggung lawannya atau menyerang mereka dengan mata laser. Hal ini memberi Homelander sejumlah kendali yang mengejutkan di medan perang. Kualitas yang sama antara Homelander dan Omni-Man menjadikan mereka lawan yang menarik yang terlihat jelas saat dipertemukan. Pertempuran dirilis sebagai bagian dari Mortal Kombat 1 Pack DLC. Omni-Man adalah versi suram yang sama dari arketipe pahlawan super klasik. Para pengembang telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membedakan keduanya dalam hal gaya bermain dan gerakan, dengan serangan dan combo utama mereka yang menyoroti pendekatan yang berbeda terhadap arketipe tersebut. Sementara Omni-Man menggunakan kecepatan dan kekuatannya untuk menghantam lawan, Homelander lebih diuntungkan dari jangkauan mata lasernya yang membuatnya melawan dan menahan lawan-lawannya. Mata laser memberi jangkauan dalam combo dasarnya, tetapi juga berfungsi sebagai landasan untuk menahan kerusakan pada lawan dan mengendalikan zona pertarungan. Ini bukan berarti dia tidak bisa bergerak cepat, tetapi gaya bermain Homelander sedikit lebih tumpul dan brutal, membuat lawan terjepit. Homelander juga dapat mengubah momentum lawan dengan gerakan seperti Dirty Trick atau Blast Off yang dapat menggagalkan serangan. Homelander dapat menimbulkan kerusakan, tetapi dia juga mampu mengendalikan pergerakan lawan dalam pertarungan. Jadi Homelander memang gak lebih cepat dari Omni-Man, namun tidak membuat dia kalah dalam segi kebrutalan. I'm gonna enjoy every moment of tearing you apart. Ya, benar sekali. Dari kata-kata Homelander barusan bahwa dia mengancam Ghostface bakal membelah-belah tubuhnya dengan senang hati. Itu kalau diakuratin dengan kata-katanya, sesuai dengan kata-katanya, memang benar banget. Homelander dengan mudah bisa membelah musuhnya hanya dengan menggunakan mata lasernya, tanpa harus capek-capek bertarung menggunakan combo-combo yang merepotkan. Jadi sebenarnya memang Mortal Kombat 1 ini udah bagus banget menunjukkan bagaimana gaya Homelander melakukan brutality terhadap lawan-lawannya. You got spunk for an old man. I like that. Sementara Omni-Man bekerja sebagai karakter yang jauh lebih cepat, Homelander memanfaatkan serangan dahsyat yang dapat datang dari atas berkat kemampuannya untuk terbang. Kemampuan ini memungkinkan pemain untuk bermanuver di luar angkasa dengan mudah menghindari serangan, menyiapkan semburan sinar panas atau bergerak dengan kecepatan tinggi. Pendekatan baru dalam juggling juga merupakan trik yang sangat berguna yang dibuka oleh kemampuan terbang Homelander bagi para pemain, yang memungkinkan mereka untuk melancarkan pukulan yang lebih menyakitkan yang memantulkan karakter tersebut. Kemampuan Homelander untuk terbang mengubah banyak hal lagi karakter tersebut dalam beberapa cara yang menarik, memberinya jalan yang sama sekali baru untuk menyerang. Meskipun ia tidak dapat terbang secara permanen selama pertarungan, hal itu menambahkan dimensi tambahan yang disambut baik pada gaya bermain Homelander di Mortal Kombat 1. Di poin keempat, Homelander vs Omni-Man adalah sesuatu yang ditunggu oleh para penggemar Mortal Kombat. Ya, bener banget. Di sini kita tahu bahwa Mortal Kombat menghadirkan dua karakter superhero jahat,
yaitu Omni-Man sebagai antihero dan juga Homelander memang sebagai villain dari seriesnya sendiri yaitu The Boys. Jadi di sini memang orang-orang sebagian besar itu membenci Homelander dan ingin Omni-Man untuk menyelesaikan si Homelander dalam bentuk fatality atau brutality. Itulah yang mengapa banyak orang yang menunggu pertarungan antara mereka berdua di seri Mortal Kombat 1. Sorcerer? Oh, you gotta be kidding me. Jelas bahwa NetherRealm Studio bersenang-senang dengan Homelander dan hal itu terlihat jelas dalam gameplay dan presentasinya. Homelander adalah karakter yang menyenangkan untuk dimainkan dengan mata laser dan kemampuannya untuk terbang yang memberikan pemain kotak peralatan yang dapat disesuaikan untuk digunakan melawan karakter dan ancaman lain. Homelander adalah petarung yang brutal yang terasa mirip dengan Mortal Kombat dan mungkin merupakan hal yang paling mirip dengan versi video game The Boys. Daftar DLC Mortal Kombat 1 telah menampilkan sejumlah tambahan yang menarik dengan Peacemaker dan Omni-Man yang keduanya cocok dengan daftar karakter yang diperluas lainnya. Homelander mungkin yang paling mengesankan dari ketiganya. Dengan kemampuan adaptasinya yang brutal, membuatnya menjadi petarung yang berguna untuk digunakan melawan semua jenis karakter lainnya. Homelander sangat menyenangkan dan merupakan tambahan yang hebat untuk Mortal Kombat 1. Seperti kita tahu di Mortal Kombat 1, walaupun karakter itu DLC, tapi dia playable untuk dimainkan dalam gameplay utamanya, sehingga bakal ada ending dari setiap karakter walaupun itu adalah karakter DLC. Homelander memiliki endingnya sendiri ketika dia selesai mengalahkan si Samsung di awal campaign utama dari game ini, menunjukkan bahwa Homelander itu awalnya bukan berada di dunia universe Mortal Kombat. Dia masih ada di dunianya The Boys atau di Menara The Fog, di mana dia di situ sudah mulai menjadi Homelander yang gila banget, di mana dia menghancurkan Fog dan juga para militer dia serang habis. Jadi di sini Homelander keadaannya di dunia Fog sendiri, di dunia The Boys itu sedang mengamuk, di mana dia sedang menyerang militer-militer yang menyerangnya di atas menara Fog itu sendiri. Jadi ketika dia lagi gila-gilanya di universe The Boys, tiba-tiba dia muncul masuk ke dunia Mortal Kombat ke sebuah portal. Di sini dia menemukan nggak cuman ada manusia biasa, dia di sini menemukan banyak para iblis dan demon yang membuat Homelander lebih semangat untuk melancarkan aksinya sebagai seorang yang brutal. Jadi dia di sini tanpa ampun, nggak tahu ya kalau di The Boys kan yang dia lawan kan biasanya yang lemah-lemah kayak manusia, namun kalau di dunia Mortal Kombat Universe ini dia bakal menemukan ya seperti monster, seperti pertarung kombatan dan juga para dewa itu sendiri dan demigod seperti Raiden dan Liu Kang seperti Fire God. Jadi si Mortal Kombat ini menunjukkan bahwa si Homelander terlihat begitu senang berada di universe ini dan menikmati setiap waktunya yang ia nikmati di sana, di mana dia masuk ke portal dan mengetahui bahwa di dunia ini ada turnamen di mana para monster, dewa dan juga manusia bertarung sampai mati. Itu membuat Homelander menganggap seperti berada di dunianya sendiri, namun lebih chaos dari sebelumnya. Di sini Homelander menikmati kekuatannya yang sangat overpower untuk membantai para kombatan yang ada di universe Mortal Kombat, di mana dia akhirnya di situ membabi buta menyerang semua anggota dari kombatan dan terakhir menyerang Liu Kang sampai hancur. Jadi itu terus diulangi sama Homelander secara berulang-ulang karena dia terus kembali ke portal tersebut untuk mengulang waktu sembari melakukan pembantaian yang sama terhadap para kombatan. Jadi di sini Homelander terlihat sebagai pribadi yang kejam yang menganggap dunia Mortal Kombat adalah taman bermainnya, di mana semua kengerian ini semua diperuntukkan untuk memuaskan dirinya sendiri.